Dengar Fadilah. Saya Rehan Budiman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak dan muqayyad secara bahasa dapat berarti sesuatu yang tidak terbatas atau ada batasnya. Sedangkan mutlak secara istilah itu lapas yang menunjukkan hakikat lapasnya itu apa adanya tanpa memandang sifatnya. Contoh seperti dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikan sholat. Itu tidak ada dirikan sholat. Itu dalam ayat ini lapas sholat itu bersifat mutlak karena belum dibatasi oleh rakaat, jumlah rakaatnya atau syarat-syarat yang tertentu dalam aqimus sholat itu. Dan dalam makna mutlak ini, mutlak itu artinya itu sesuatu yang terbatas atau tidak terikat. Sedangkan istilah itu menunjukkan hakikat lapas. Sekian dan terima kasih. Gitu. Baik, saya Rehan Budiman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Nah, yaitu tentang lapas klasifikasi mutlak. Nah, jadi klasifikasi mutlak ini adalah dimana saat kita melihat Al-Quran, kita tuh harus mengidentifikasi tentang ayat tersebut, di mana tidak ada kekeliruan. Jika terdapat kekeliruan, maka itu bukan disebut mutlak. Dalam konteks mutlak, pemakaian lapas ini tidak bergantung pada jumlah atau kuantitas yang dirujuk, kecuali apabila terdapat dalil-dalil yang menunjukkan lapas itu adalah mutlak. Kemudian ditemukan oleh teks lain yang meyakinkannya, maka statusnya akan berubah menjadi lapas mutlak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada kita, mutlak yaitu suatu lapas yang terdapat di suatu nas. Bentuknya bisa berupa mutlak, maka hukum asalnya adalah mengamalkannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Oleh sebab itu, seseorang tidak hanya berhak mengurangi cakupan lapas mutlak itu, kecuali ada dalil yang meningkatkannya dan menerangkan bahwa yang dimasuk dari lapas mutlak yang mencakup jenis-jenisnya, yang banyak kala suatu lapas tertentu. Nah, jadi kesimpulannya, lapas mutlak ini merupakan konsep yang sangat penting dalam usul fikih, yang berfungsi sebagai pedoman untuk memahami Al-Quran. Lapas mutlak harus dipahami sesuai dengan kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Sedangkan lapas mutlak harus dipahami dan sesuai dengan batasan. Apabila terdapat sesuatu yang batasan yang menyertainya, maka lapas itu akan berubah menjadi muqayyad. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya. Jadi, mutlak dalam usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna hakiki atau sebenar-benarnya tanpa ada pembatasan pada ukuran. Nah, sifat atau batasan lainnya bebas atau lepas. Mutlak beroperasi pada hakikat sesuatu secara umum tanpa terikat. Berikut adalah contoh-contoh mutlak dalam permasalahan usul fikih. Jadi ini adalah contoh penerapan dalam usul fikih. Karakter si mutlak ini adalah tanpa batasan, lafaz yang cakupannya luas tanpa ditentukan sifat, jumlah, atau kondisinya. Kewajiban pengamalannya itu secara kaidah dasar, suatu dalil yang mutlak harus diamalkan sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil lain yang membatasinya. At-talaqu yajri ala itlaqihi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tentang definisi muqayyad. Muqayyad dalam ilmu usul fikih secara harfiah berarti terikat atau dibatasi. Istilah ini merujuk pada lafaz ungkapan dalam teks agama, khususnya Al-Quran dan hadis, yang maknanya telah dibatasi atau dipersempit oleh dalil bukti lain.
konsep muqayyad sangat penting dalam memahami teks agama secara mendalam dan akurat. Dengan memahami batasan dan pembatasan makna yang terkandung dalam lafaz muqayyad, kita dapat terhindar dari kesalahan pengertian dan memastikan bahwa pemahaman kita selaras dengan maksud dan tujuan teks agama. Secara bahasa, lafaz muqayyad merupakan isim maf'ul dari kata asal qayyada yuqayyidu takdidan bahwa muqayyadun yang artinya mengikat atau membatasi. Sedangkan dalam istilah, lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna terikat yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau keadaan tertentu sehingga maknanya tidak umum. Contoh bentuk lafaz muqayyad. Muqayyad memiliki bentuk tertentu sehingga keumuman yang dicakup oleh lafaz mutlak menjadi tertentu sesuai dengan lafaz yang diikat atau dibatasi. Dalam Al-Quran, muqayyad dengan sifat tertentu dapat dilihat pada firman Allah. Sebagai contoh, firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya kecuali karena tersalah, yaitu tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh, sekalipun jika mereka, keluarga yang terbunuh itu membebaskan pembayaran. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang mukminat. Jika dia yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai di antara kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan budak yang mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya budak, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertobat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pada ayat di atas terdapat beberapa lafaz muqayyad. Yang pertama yaitu lafaz penghinaan karena tersalah, yang menunjukkan bahwa kewajiban membayar tebusan dalam dalil tersebut hanya berlaku jika pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai, bukan dalam keadaan lainnya. Contoh lafaz muqayyad yaitu yang kedua, lafaz raqabah yaitu budak, yang dibatasi dengan lafaz mukminah artinya yang beriman, menunjukkan bahwa hanya budak yang mukmin yang termasuk dalam ketentuan ini. Contoh yang ketiga yaitu lafaz diyatun, denda, yang dibatasi dengan lafaz musallamatun, yang diserahkan berarti bahwa denda tersebut harus diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junuduk Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi muqayyad. Dari pembahasan selanjutnya tentang muqayyad, klasifikasi muqayyad, yang mana dari pengertian muqayyad itu adalah secara etimologi, yang mana muqayyad itu al-muqid, yang berarti dari terikat atau yang terbatas. Dalam istilah usul fikih, muqayyad itu adalah lafaz yang menunjukkan makna dan dengan disertai qayyid atau batasan atau restriksi, baik berupa sifat, syarat, waktu, tempat maupun jumlah. Dari kebalikan dari muqayyad itu adalah mutlak, yang mana lafaz yang menunjukkan makna secara umum tanpa disertai terbatasan apapun. Dari klasifikasi muqayyad, yang mana para ulama itu usul fikih mengklasifikasikan muqayyad berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ini adalah contoh. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulin ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang muqayyad, contoh-contoh penerapan dalam permasalahan fikih. Yaitu muqayyad secara bahasa berarti terikat atau terkunci dalam istilah usul fikih. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu dengan adanya batasan arsyid berupa sifat atau syarat dengan kondisi tertentu. Kaidah muqayyad digunakan untuk membatasi lafaz mutlak yang bersifat umum tanpa batas agar penerapannya hukum lebih spesifik
Muqayyad adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. Adapun penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kaidah hukum qaid fi'liyah untuk menjawab masalah kontemporer seperti niat ibadah. Adapun kaidah al-umuru bil makasyiha, segala perkara tergantung niatnya. Contohnya, seseorang yang membasuh seluruh tubuhnya di sungai, namun seseorang itu tadi tidak ada niat di dalam hatinya bahwa dia ingin melakukan atau melaksanakan yang namanya mandi wajib, maka ia tidak dianggap telah bersuci secara syar'i karena dia tidak mengucapkan lafaz atau niat, sehingga tidak tersebut tidak bersuci secara syar'i. Dan ada juga kaidah al-yaqimu al-yuzalu bisyisyak, keyakinan tidak hilang dengan keyakinan. Contohnya, misalnya seseorang yang yakin bahwa sudah melakukan atau mengambil air wudu, namun dia merasa batal secara syar'i, maka wudunya tidak batal.